Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi 'ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita masih di dalam bab hutang piutang. Sedikit mengulang apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu, yaitu tentang perintah untuk melunasi hutang. Bahwasanya ketika seseorang meminjam, maka dia mendapatkan perintah untuk mengembalikan apa yang dia pinjam. Dan di dalam mengembalikan pinjaman, Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Nabi SAW. Maka kalau kita pengen mendapatkan kebaikan, atau kita pengen melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka ikuti petunjuk Nabi SAW. Ketika seseorang meminjam misalkan, ketika dia ingin menjadi orang yang terbaik di dalam menunaikan pinjamannya, maka ikuti petunjuk Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang terbaik di dalam masalah ini. Yang mana beliau mengatakan, inna khiyarikum ahsanukum qada'a. Sungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik atau orang yang paling baik di dalam membayar hutangnya. Jadi kalau misalkan seorang memiliki hutang, maka ketika dia menjadi orang yang terbaik di dalam mengembalikan hutangnya, maka dia akan menjadi sebaik-baik orang, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dibawakan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i dan yang lainnya. Kemudian Nabi SAW juga memberikan petunjuk kepada kita bagaimana sih bentuk membayar hutang dengan sebaik-baiknya. Maka hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu di sana menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memberikan contoh kepada kita di dalam membayar hutang. Kebaikan apa yang bisa kita berikan? Kebaikan yang bisa kita berikan ketika kita membayar hutang adalah dengan menambah bayarannya. Maka sebagaimana yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi SAW ketika membayar hutangnya atau membayar pinjamannya kepada Jabir, maka kata Jabir, kana li alaihi dainun faqadani wa zadani. Jadi Nabi SAW memiliki hutang untuk atau kepadaku, maka beliau pun membayarnya dan melebihkannya. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Membayar kemudian memberikan tambahan. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis yang kemarin juga kita telah bacakan, bahwasanya Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita berbuat baik di dalam membayar hutang, selain menambahkan atau memberikan kelebihan, maka beliau mengucapkan syukur atau mengucapkan doa. Sebagaimana yang beliau sebutkan, innama jazaa'us salafi al-wafa'u wal hamdu. Sesungguhnya membayar hutang itu balasannya adalah wafa, ditunaikan, wal hamdu, dan diberikan syukur atau diberikan pujian. Dan doa yang diucapkan oleh Nabi SAW tatkala beliau membayar hutangnya adalah barakallahu laka fi ahlika wa malika.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada dirimu dari keluargamu dan hartamu. Atau semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadamu atau untukmu dari hartamu dan keluarga. Nah, bentuk berbuat baik ketika membayar hutang, kalau misalkan seseorang tidak memiliki kelapangan di dalam mengembalikannya sehingga dia bisa memberikan lebih, maka dia bisa mendoakan dengan doa-doa keberkahan. Menampakkan syukur intinya, menampakkan syukur terima kasih kepada orang yang telah membantu dirinya. Kemudian juga tidak hanya orang yang membayar hutang yang bisa menjadi orang yang baik di dalam masalah ini dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka orang yang meminjamkan pun, orang yang dihutangi pun juga bisa menjadi orang yang baik dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Ketika misalkan dia melihat orang yang dia pinjami itu kesulitan, maka dia bisa memberikan tangguh waktu. Atau ketika misalkan hutangnya sudah jatuh tempo, maka dia tagih dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW mengatakan hadis Ibnu Umar dan juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengatakan man talaba haqqan falyutlubhu fi afafin wafin aw khairu wafin. Barang siapa yang meminta hak, barang siapa yang menagih haknya, maka hendaknya dia meminta dengan cara yang afaf, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, dengan cara yang santun. Ini kalau nagih hutang dengan cara yang baik. Gak peduli apakah dia mau membayarnya ataukah tidak membayarnya. Kenapa? Karena ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka ketika menagih, yang kita cari bukan hanya sekedar harta kita kembali, tapi yang kita cari itu adalah pahala, ridho, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Jadi bukan hanya sekedar masalah uang dan uang, tapi bagaimana kita mendapatkan keberkahan di dalam harta kita, bagaimana kita mendapatkan pahala di dalam setiap transaksi muamalah yang kita lakukan. Dan keutamaan, apalagi kalau misalkan dia sudah menagih dengan cara yang baik, menagih dengan cara yang ma'ruf misalnya, dia datang dengan cara yang sopan. Kemudian orang tadi ternyata kesulitan, kemudian meminta udzur. Memang benar-benar masih belum mampu untuk menunaikannya. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang apa? Tentang orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya ketika memberikan kemudahan atau tangguh waktu bagi orang-orang yang kesulitan di dalam membayar hutangnya. Ini memberi tangguh, memudahkan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang melimpah atau pahala yang banyak, sebagaimana hadis dari Hudzaifah yang kemarin juga telah kita sebutkan, bahwasanya Nabi SAW bercerita ada seseorang yang meninggal, kemudian dia ditanya, kamu punya amalan apa atau kamu punya kebaikan apa? Lalu orang tadi berkata, dulu aku ini biasa berniaga kepada manusia. Kemudian aku datang orang-orang yang susah atau datang orang-orang yang membutuhkan. Kemudian ketika mereka bertransaksi dengan aku, lalu mereka itu membutuhkan, maka aku ringankan bagi mereka. Aku ringankan orang-orang yang kesulitan tadi di dalam transaksi. Maka faghfira lahu, kata Nabi SAW, maka dia pun diampuni dosa-dosanya. Ini petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kalau misalkan menjumpai kesulitan, maka berikan tangguh waktu, tambah temponya. Misalkan jatuh temponya akhir bulan ini, datang ternyata belum punya, tambah lagi sampai bulan depan. Kalau belum bisa, tambah lagi sampai bulan depan. Kalau belum bisa, tambah. Tidak masalah. Kenapa? Selama kita memberikan tangguh waktu tadi, kita akan mendapatkan pahala dari setiap hari yang kita berikan tangguh kepada mereka. Sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Kemudian,
Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun memberikan tangguh waktu ini adalah keutamaan. Memberikan tangguh waktu bagi orang-orang yang kesulitan, bagi orang-orang yang belum mampu membayar hutang, itu adalah suatu keutamaan, tapi jangan dijadikan sebagai alasan. Jangan dijadikan sebagai alasan untuk menunda-nunda membayar hutang. Jadi jangan tawar-menawar. Kalau misalkan datang orang yang menagih hutangnya kepada kita, maka jangan menggunakan alasan minta ditunda dong, toh nanti juga kamu akan mendapatkan pahala yang terus-menerus. Jangan dijadikan alasan seperti itu. Kenapa? Ini sama-sama punya ilmunya. Kita kan sama-sama tahu kan gitu. Mau nggak dapat pahala? Mau nggak diampuni dosa-dosanya? Kasih tangguh waktu dong. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, penundaan orang yang mampu membayar hutang itu adalah suatu kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak akan pernah memberikan kebaikan pada kezaliman. Jadi enggak akan pernah ada keberkahan di dalam kezaliman. Enggak akan pernah ada keberkahan di dalam perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala benci dan murkai. Jadi mampu atau tidak mampu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Orang ini mampu, kemudian pura-pura enggak mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka prioritaskan kalau memang kita memiliki hutang, selesaikan hutang tersebut. Jangan Jangan membawa dalil, jangan membawa hujjah, jangan membawa hadis-hadis atau membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala namun tujuannya ingin mendapatkan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tastaru bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sangat murah. Berbicaranya apa? Tentang agama, berbicaranya dengan dalil. Namun apa? Dia menginginkan sesuatu yang lain dari dalil-dalil yang dia sampaikan. Dia ingin mencari dunia di dalam apa yang dia sampaikan. Nyari keuntungan di dalam hadis-hadis yang dia sampaikan. Ketika misalkan datang orang yang nagih hutang gitu kan, dia bilang kemarin kajian disampaikan gitu kan, suruh ngasih tangguh waktu atau kalau perlu ampuni sekalian, bebaskan sekalian, diampuni dosa-dosanya. Jangan bawa hadis-hadis Nabi SAW mengatakan seperti ini dan seperti itu. Tapi ingat, Nabi SAW pernah berkata, di dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan matlul ghani dzulmun. Orang menunda membayar sesuatu padahal dia mampu, ini adalah merupakan kezaliman. Matlul ghani dzulmun. Penundaan orang yang mampu ini adalah merupakan suatu kezaliman. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jelas sekali. Jadi, ketika seseorang itu mampu, pura-pura tidak mampu, maka ini adalah merupakan kezaliman. Dan Nabi SAW mengatakan adzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan nanti pada hari kiamat. Dan kezaliman ini adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kezaliman adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Faja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Maka aku pun jadikan kezaliman itu haram bagi kalian semua. Maka jangan saling menzalimi atau jangan berbuat zalim. Maka berbuat zalim ini adalah merupakan sesuatu yang diharamkan. Maka usaha yang di dalamnya ada kezaliman adalah usaha yang diharamkan. Dan efeknya dalam kehidupan besar, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menceritakan seseorang
yang apa? Menempuh perjalanan jauh. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Tsumma takhara rajul yutilu syah as'asa akbar yamutu yadayhi ila sama. Ya Rabbi famat'amu haramun wa masrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kata Nabi SAW, ada seseorang laki-laki yang menempuh suatu perjalanan yang jauh, safar, kemudian apa? Berdubu dia, kemudian apa? Mengangkat tangannya ke langit, kemudian berdoa, memanggil, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah. Dia meminta. Tapi apa? Yang dia makan adalah sesuatu yang haram, atau dihasilkan dari sesuatu yang haram, yang dia minum pun juga, yang dia pakai juga, hasil kerjanya pun juga dari perkara yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana dia akan dikabulkan permintaan dia, doa-doa dia. Maka ketika seseorang berbuat zalim, berarti dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Ketika sesuatu yang diharamkan, maka bisa mendatangkan efek apa yang dia minta tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama ini banyak doa-doa yang tidak terkabul atau terhalang dari terkabul dikarenakan sebab kezaliman seseorang. Dikarenakan sebab dia apa? Tidak meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinjam, punya hutang, kemudian pura-pura tidak mampu. Atau dia sebenarnya punya simpanan tapi bilangnya nggak punya apa-apa. Maka ini adalah suatu kezaliman. Hadisnya jelas dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, matrul ghani dzulmun. Penundaan bagi orang yang mampu itu adalah merupakan kezaliman. Bahkan, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang enggan membayar hutangnya secara hukum syar'i boleh dia apa? Dihukum. Dihukum secara syar'i, diperbolehkan. Di dalam riwayat An-Amr bin Syarib an abihi, dia berkata, kalau Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, ayu wahidin yahillu irdahu wa uqubatahu. Beliau berkata di sini, penundaan orang yang mampu bayar hutang dapat menghalalkan kehormatannya dan pemberian sanksi kepadanya. Layu wahidi, jadi curangnya atau zalimnya seseorang, yahilu irdu, itu menyebabkan halalnya kehormatan dia. Artinya apa? Dia boleh apa? Dihukum. Kehormatan dia halal. Artinya halal di sini nggak terjaga lagi. Boleh disampaikan. Si fulan punya hutang nggak mau bayar. Misalkan. Si fulan mampu tapi dia nggak mau membayar hutangnya, disampaikan kepada hakim, dilaporkan, misalkan seperti itu. Wa uqubatuhu, dan dia boleh dihukum. Boleh dihukum dan hukumnya kembali kepada urf, dikembalikan kepada tempat kita. Apa hukumannya? Karena di sini tidak disebutkan secara detail hukumannya. Yang jelas itu kan, yang jelas orang kalau nggak mau bayar hutang, orang yang nggak mau bayar hutang, maka kata Nabi SAW, dia boleh dihukum, boleh dipenjara misalkan, atau boleh dihukum dengan hukuman-hukuman yang lain. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan dia mampu, namun dia tidak mau membayar hutangnya dengan berbagai macam cara, dia nggak mau membayar hutangnya, maka dia boleh dihukum. Ala kulli hal, di dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariatnya. Di dalam masalah pinjam meminjam, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum, Allah Subhanahu wa taala menetapkan batasan-batasan agar tidak terjadi kezaliman. Jadi orang yang meminjamkan uang tidak berbuat zalim kepada yang meminjam,
Orang yang meminjam pun tidak berbuat zalim kepada orang yang dia pinjam. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum-hukum sana. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum, kemudian hukum tersebut diikuti, ditaati, diamalkan, maka akan mendatangkan kemudahan bagi semuanya. Bagi orang yang meminjam maupun orang yang meminjamkan. Semuanya akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan pahala yang melimpah. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan juga, manfaat yang didapat oleh orang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain itu adalah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Pahala. Kemudian diampuni dosa-dosanya. Manfaat seperti itulah yang didapat. Kalau dia mengambil manfaat dari sisi dunia, maka ini tidak diperbolehkan. Si A misalkan. Si A minjam uang kepada si B. Kemudian si B meminjamkan uangnya kepada si A. Maka manfaat yang boleh diambil, manfaat yang bisa diambil oleh si A, si B ini, si A minjem si B meminjamkan kepada si A. Berarti si B ini yang punya harta. Maka manfaat yang bisa diambil oleh yang punya harta ini hanya manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Manfaat dari sisi pahala, diampuni dosa, dan yang lainnya, diberikan keberkahan, dimudahkan urusannya. Manfaat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau si B ini mengambil manfaat yang datangnya dari si A, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi si B ini mengambil manfaat ketika dia memberikan pinjaman kepada si A. Tujuan si B ini untuk mengambil manfaat dari si A. Oh, dia kan orang ini nih, orang kalau misalkan kita bilang, oh dia di perusahaan A, nanti suatu saat aku akan berurusan dengan perusahaan itu, biar nanti dimudahkan, misalkan maksudnya, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini masuk dalam riba. Masuk dalam riba. Karena kaidahnya kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Setiap pinjam meminjam tujuannya apa? Ingin mengambil manfaat dari orang yang dia pinjami tadi, apapun bentuknya, maka itu adalah riba. Jadi setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Sebagaimana hadis dari Abi Burdah, yang mana beliau bercerita, beliau pernah datang di Madinah lalu bertemu dengan Abdullah bin Salam. Kemudian dia berkata, mari pergi bersamaku ke rumahku, saya akan memberimu minuman dengan sebuah gelas yang pernah dipakai minum oleh Nabi SAW. Dan kamu bisa sholat di sebuah masjid yang beliau pernah sholat padanya. Kemudian aku pun pergi bersamanya, lalu dia memberiku minum dengan minuman yang dicampur dengan gandum, kemudian memberiku makanan dengan kurma, dan aku pun sholat di masjidnya. Kemudian dia menyatakan kepadaku, sesungguhnya engkau berada di tempat di mana praktik riba merajalela. Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat di mana praktek riba merajalela. Dan di antara pintu-pintu riba adalah di antara kamu memberikan pinjaman kepada orang lain sampai batas waktu tertentu. Kemudian apabila batas waktu sudah tiba, orang yang menerima pinjaman itu datang kepadanya dengan membawa sekeranjang makanan, hadiah, maka memberikan hadiah. Hendaklah engkau menghindar dari sekeranjang makanan itu dan apa yang ada di dalamnya. Ini dibawakan di dalam kitab Sahih Irwaul Ghalil dan dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, ini gambaran bentuk riba, mengambil manfaat dari dari pinjamannya. Loh, apa bedanya? Apa bedanya riwayat ini dengan hadis yang sebelumnya yang kata Nabi SAW boleh memberikan kelebihan? Jawabannya adalah di dalam hadis ini disebutkan apa? Tidak membayarnya. Tidak mampu membayar
membayarnya. Dalam riwayat ini menjelaskan seperti itu. Jadi ketika sudah jatuh tempo dia datang, kemudian membawa makanan, membawa buah-buahan, minta agar apa? Agar diberikan tangguh waktu memberikan. Agar apa? Enggak membayar pada saat tersebut. Maka dikatakan gitu, jauhi hal yang seperti ini. Jangan diterima yang seperti itu. Kenapa? Kalau dia menerimanya berarti dia mengambil manfaat dari pinjaman tadi. Dikarenakan apa? Dia memberikan tambahan waktu, kemudian dia mengambil manfaatnya. Dan ini adalah merupakan salah satu praktek riba. Nah, di sini diceritakan dengan membawa makanan. Mungkin kalau orang zaman sekarang gitu kan makanan itu sudah umum, sudah bisa, maka dengan apa? Memberikan tambahan uang. Gak bisa bayar, tambah uangnya. Gak bisa bayar, tambah uangnya. Seperti itu. Dan ini adalah merupakan praktek riba yang diharamkan. Kaidahnya jelas, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam, gitu kan, kemudian di dalamnya ada tujuan ingin mengambil manfaat, maka ini adalah riba. Pada asalnya ketika sampai pada tangguh waktu, berarti kan dia harus bayar. Kemudian dia mengambil manfaat, kemudian memberikan tambahan waktu, maka ini adalah riba. Kenapa nggak digunakan? Kenapa? Tadi yang dia bawa tadi, kenapa nggak digunakan untuk membayar sebagian saja? Kenapa dia harus minta untuk ditangguhkan waktu? Maka ini adalah merupakan riba. Ala kulli hal, transaksi pinjam meminjam itu bukan transaksi yang susah, bukan transaksi yang sulit, bahkan transaksi yang mudah. Kenapa? Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan transaksi pinjam meminjam adalah untuk memudahkan kita semua, untuk memudahkan kita mendapatkan kebaikan, untuk memudahkan kita mendapatkan keberkahan di dalam harta-harta kita. Jadi bukan transaksi yang sulit. Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan mudah. Mudah bagi yang meminjam, mudah bagi yang meminjamkan hartanya. Dan hukum pinjam meminjam, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dulu pertama kali kita sebutkan, hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah diperbolehkan, bukan wajib. Bukan wajib. Jadi kalau misalkan seseorang butuh, maka dia tidak wajib minjam. Kalau dia butuh sesuatu dan dia nggak ada, maka dia nggak wajib pinjam. Yang wajib apa bagi dia? Bersabar. Yang wajib bagi dia bersabar. Dia butuh sesuatu, tapi dia nggak punya, maka dia nggak wajib minjam. Apa yang wajib bagi dia? Bersabar sampai dia mendapatkan rezeki. Jadi bukan dikit-dikit pinjam, bukan. Mana dalilnya? Kisah seorang pemuda yang minta dinikahkan dengan seorang wanita oleh Nabi SAW. Nabi SAW suruh cari, ada apa di rumahmu? Gak ada apa-apa ya Rasulullah. Cincin dari besi gak ada. Lalu kamu punya apa? Punya sarung satu. Terus kemudian dia mau menjadikan sarung tadi sebagai maharnya separuh bagi istrinya. Lalu kata Nabi, apa manfaatnya sarung separuh? Sarung separuh buat kamu nggak bisa menutupi aurat, buat dia juga nggak bermanfaat. Dan di hadis itu Nabi SAW tidak memerintahkan untuk meminjam, sama sekali nggak ada perintah untuk meminjam. Jadi meminjam itu adalah hukumnya mubah. Secara asal adalah hukumnya mubah, bukan sesuatu yang wajib. Begitu pula orang kalau misalkan ada yang datang kepada dia, kemudian meminjam sesuatu kepada dia, maka dia tidak memiliki kewajiban secara asal untuk meminjamkan hartanya kepada orang yang datang meminjam kepada dia. Si A datang kepada si B, Mas, pinjam uangnya. Maka si B ini, dia nggak memiliki kewajiban secara asal meminjamkan hartanya kepada si A yang datang kepada dia. Kemudian ketika si B ini meminjamkan hartanya kepada si A, berarti dia paham konsekuensinya. Konsekuensinya apa?
hartanya dipinjam sama orang, gitu kan, maka ada kemungkinan balik dalam waktu cepat atau balik dalam waktu yang lambat atau bahkan nggak balik sama sekali. Dan ketika dia meminjamkan hartanya, maka dia tahu. Ketika dia memiliki ilmu, dia tahu keutamaan-keutamaannya. Yang dia pilih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak, maka itu kembali kepada pilihan dia. Ada orang minjem, kemudian dia tolak, maaf saya nggak bisa ngasih pinjaman, nggak masalah. Nggak ada dosa bagi dirinya. Nggak ada kewajiban bagi dirinya untuk memberikan pinjaman kepada orang yang datang meminjam kepada dia. Jadi syariat kita itu mudah. Dibangun di atas kemudahan. Jadi jangan kita mempersulit diri sendiri. Jangan mempersulit dengan transaksi-transaksi yang pada asalnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemudahan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk, di antaranya adalah dengan apa? Dengan mencatat. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu. Kalau kalian saling berhutang sampai batas waktu yang tertentu, maka catatlah. Bagaimana kalau nggak ada yang mencatatnya? Kalau nggak ada yang mencatatnya, maka di dalam syariat Islam ada yang namanya rohan. Ada yang namanya gadai. Jadi dia memberikan apa? Jaminan. Ketika nggak ada yang mencatat dan yang lainnya, atau nggak dijumpai orang yang bisa menjadi saksi dan lain sebagainya, maka dia bisa dengan memberikan jaminan, menggadaikan barangnya. Dan ini insya Allah nanti akan kita bahas pada bab yang berikutnya, yaitu bab tentang rohan atau tentang masalah gadai. Jadi di dalam bab rohan ini masih masuk di dalam pinjam meminjam, karena rohan itu barang yang digadaikan itu masih milik siapa? Orang yang meminjam. Si A meminjam kepada si B. Kemudian apa? Si A memberikan jaminan kepada si B. Jaminan sesuatu. Maka sesuatu yang dijaminkan itu adalah milik siapa? Milik si A. Kalau si B memanfaatkannya, maka tidak diperbolehkan. Kenapa nggak diperbolehkan? Berarti dia mengambil manfaat dari apa? Hutang yang dia pinjamkan. Ini tidak diperbolehkan. Meskipun nanti di sana ada keadaan-keadaan tertentu, dia boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut jika terpenuhi syaratnya. Di antaranya adalah jika barang yang digadaikan itu adalah binatang misalkan, maka ketika dia memberikan makanan binatang tadi, dia memberikan makanan, maka dia boleh menunggangi punggungnya, dia boleh meminum susunya, karena dia yang memberikan makanan atau memberikan nafkah kepada binatang tadi. Selebihnya, ya, motor didiemin aja nggak mati dia. Ada nanti pembahasan seperti itu, gitu kan? Ada yang mengkiaskan antara binatang dengan kendaraan, kan seperti itu. Berarti motornya tidak boleh dipakai. Dipanasin berarti bukan dipakai, cuma dinyalain aja. Kan bilangnya dipanasin tapi buat keliling kan seperti itu. Nah, itu nanti ada pembahasannya, insya Allah lebih rinci tentang masalah rohan. Jadi ya itu memang yang banyak tersebar gitu kan, banyak tersebar di antara kita gitu. Barang gadai itu dipakai atau dimanfaatkan. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Barang gadai itu nggak boleh dimanfaatkan. Dihangatkan cuma dinyalain aja kan, bukan dibawa keliling-keliling kan. Beda kan gitu. Bukan untuk kerja kan gitu. Bukan untuk ngantor, bukan untuk ngojek, bukan untuk apa-apa, bukan untuk belanja. Seperti itu. Ini sesuatu yang penting. Itu kalau misalkan yang digadaikan itu adalah apa? Kendaraan.
Kalau misalkan yang digadaikan terkadang itu adalah sawah gitu kan, sayang sawahnya nggak digarap dan lain sebagainya kan, seperti itu terkadang. Akhirnya dia garap. Maka ini juga termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Nah, insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih detail tentang masalah rohn atau gadai. Jadi intinya rohn atau gadai itu adalah jaminan ketika ada transaksi pinjam meminjam. Boleh enggak gitu kan? Boleh enggak barang yang dijaminkan itu disita, diambil sebagai pengganti hutang? Maka ini juga nanti akan kita bahas. Jika misalkan si A dia meminjam, kemudian dia memberikan sesuatu sebagai jaminan kepada si B, boleh enggak ketika sudah jatuh tempo barangnya itu otomatis jadi milik si B? Maka insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Nanya yang jual beli yang kurang jelas. Misalnya saya mau membeli barang harga 1 juta, akan dibayar 10 kali. Nah, barang itu belum kita terima. Tapi sudah mulai bayar. Belum bayar, belum diterima. Nah, kemudian kita punya inisiatif mau ditunaikan saja 900. Itu bisa enggak itu? Udah akad belum? Belum diterima. Udah akad belum? Udah. Akad itu ada duit, ada barang. Nah, itu Kalau belum ada duit, belum ada barang berarti belum bisa akad. belum masuk akad. Belum. Kan kalau kemarin dikatakan apa? Dain dengan dain itu enggak boleh. Saat akad itu, ketika akad, maka yang diperbolehkan di dalam transaksi itu ada uang, ada barang. Ada uang, barangnya nyusul. Ada barang, uangnya nyusul. Kalau uangnya belum ada, barangnya juga belum ada, maka nggak bisa dijadikan akad transaksi. Itu nggak bisa. Jadi kalau baru ngobrol misalkan kayak gitu, itu nggak bisa dikatakan sebagai akad karena barangnya belum ada, duitnya juga belum ada, gitu. Kalau misalkan nanti duitnya ada nih aku bayar cash aja, deal, itulah akadnya. Jadi ketika uangnya ada, barangnya belum ada, maka dia sudah bisa transaksi, kan seperti itu. Allah Ta'ala a'lam. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.